Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini Sylvia Proling akan sharing dan sekaligus untuk menceritakan tentang TKW. Gimana sharingku, gimana ceritaku, jangan di skip dong, agar nggak salah paham. Oke guys, aku hari ini akan sharing dan bercerita tentang suatu kejadian yang menimpa TKW. Ini TKW Hong Kong dan jobnya jaga nenek. Dia masih 2 tahun kurang lah di Hong Kong, masih baru. Dan kalau Sabtu itu banyak anak-anaknya yang datang. Jadi Sabtu itu malam minggu masak. Orang 8, setiap minggu tuh orang 8. Biasalah seperti ini. Kalau TKW Hong Kong tuh memang itu sudah lumrah. Tapi kan setiap harinya jaga nenek. Sama ada CC, tapi CC-nya itu kerja. Tidak pernah makan di rumah kalau siang. Kalau malam tidak pernah makan di rumah. Hanya nenek sama CC-nya itu. Dan malam minggu masak makan orang banyak setiap malam minggu. CC ini kan masih belum pengalaman kan. Di Hong Kong masih 2 tahun kurang. Tapi menurutku sudah paham lah bagaimana kalau di Hong Kong, kerja di Hong Kong ya memang berat. Dan neneknya itu memang cerewet guys. Nenek jaga kakek nenek atau jaga apalah itu anak, kalau di Hong Kong ya kebanyakan memang super cerewet dan super maafan. Itu kebanyakan. Di garis bawahi tidak semuanya seperti itu. Mbak ini memang sudah lama ingin ngebreak saja karena gak betah. Katanya super cerewet, sama sucinya juga maafan karena apa ya, menuruti omongannya si nenek. Dan Cici ini tidak tahu kalau nenek ini pikun lah. Cici ini kan masih baru di Hong Kong, di majikan ini, jadi tidak memahami bagaimana majikan ini. Akhirnya dia tuh tetap bertahan di nenek ini karena sama agennya dinasehati atau bagaimana. Semestinya memang begini, semestinya harus bertahan ya, karena memang apa, kerjaan tuh nggak ada yang enak, semuanya tuh kerjaan tuh tekanan batin, apa pokoknya capek, pokoknya serba super lah kalau di Hong Kong ini. Tergantung mental itu tadi. Dari Indonesia tujuannya itu memang apa? Ya memang menjadi TKW. TKW itu apa? TKW itu ya memang bekerja rumah tangga, disuruh-suruh majikan. Kita harus manut ke majikan. Apa kewajiban kita harus dilakukan. Haknya majikan apa? Haknya kita itu apa? Majikan itu memang berhak untuk menyuruh kita, berhak untuk memerintah kita. Majikan tuh cerewet, marah itu memang hak dia, karena ya memang majikan punya kuasa gitu. Kita harus menyadari bahwa siapa diri ini lah. Dan ini guys, Mbak ini mungkin dinasihati, dia tuh tetap bertahan. Apa yang penting majikannya tidak mukul atau bagaimana. Padahal sudah majikannya over, dia sebenarnya tidak kuat ikut majikan ini. Mungkin ada yang menasehati untuk ngejar finish, dia tuh memang belum tanda tangan, belum renew kontrak, atau belum memutuskan untuk renew atau untuk cari majikan lain. Anak ini, Cici ini belum memutuskan itu. Ya wajar lah, memang baru di Hong Kong ya, masih banyak yang tidak tahu lah. Ini guys, sudah masak, sudah setiap Sabtu itu masak, banyak orang. Nah ini kejadiannya guys.
kejadiannya yang sangat mencekam. Padahal Cece ini sudah cikuat-kuat no lah, inginnya untuk mencapai finish. Tapi kan nasib itu tidak ada yang tahu, apa yang terjadi di kemudian hari kan tidak tahu. Lah akhirnya guys, titik awal musibah yang dialami Cece ini. Apa kejadiannya? Pada hari Sabtu masak banyak, memang sudah langganan untuk masakin orang banyak. Setiap Sabtu malam minggunya kan makan bersama orang 8 itu, lain nenek, saya 10 sama dirinya. Lah, mungkin apa yang direncanakan majikan itu tidak tahu. Nggak tahulah apa itu ada rencana, skenario apa bagaimana, atau memang kejadian memang kebetulan saja, tidak tahu. Tiba-tiba setelah makan, setelah masak semuanya, yang nenek ini cerita sama anak-anaknya. Akhirnya nenek ini menceritakan bahwa barangnya hilang. Katanya cincin hilang. Lah, kan yang Cece ini kan satu ranjang, maksudnya satu kamar sama nenek ini. Cece-nya ada di atas, neneknya ada di bawah. Itu apa, tempat tidurnya itu. Lah, nenek ini baru cerita waktu makan bersama. Lah, kenapa kalau memang itu hilang, kenapa Mbok tak tanya ke yang Cece ini? Ya, kalau menurutku ya ada 2 kemungkinan sih. Yang pertama itu ada skenario, yang kedua memang neneknya itu pikun. Ada 2 kemungkinan. Tapi kenapa nenek ini tidak menanyakan langsung sama Cece-nya? Kenapa kok dibahas ruangan yang waktu makan? Jadi ya situasi makan itu kayak sedikit rame guys. Maksudnya apa ya, kayak terhambat lah makan itu agak lama. Nah, komunikasi akhirnya rame. Membahas itu. Majikan sama siuce-nya sama semuanya di meja itu membahas masalah kehilangan itu. Lah, lalu siuce-nya ini ditanya sama Cece. Langsung tanyanya itu seperti menuduh. Kamu mengetahui cincinnya nenek, kamu tidak boleh melakukan itu. Kaget kan namanya Cece nih. Cincin aku tidak tahu apa-apa. Bilang seperti itu, yang di ruangan tamu tuh langsung menyelidiki tempat tidurnya Cece nih. Lah, kan Cece ini kan tidak merasa ngambil. Tiba-tiba yang situasi makan itu belum selesai, akhirnya keluarganya itu menyelidiki di tempat tidurnya si pembantu ini, si Cece ini. Setelah itu, barang itu ditemukan di sana. Tapi Cece-nya ini bersikeras untuk tidak mengakui, ya memang tidak melakukan, mau mengakui bagaimana. Nah, dan Cece-nya itu dipanggil gitu guys, dipanggil ke kamarnya itu, bahwa keluarganya yang makan barusan yang ada di ruang tamu itu nyelidiki ke sana, barang itu ada di situ guys, cincin itu ada. Pinternya majikan Cece itu gini, itu barangnya nenek ada di situ, ada di tempat tidurmu. Cece ini ya kaget. Kenapa kalau memang cincin itu hilang, kenapa kok ada di ranjang itu? Akhirnya yang Mbak ini itu barangnya disuruh ambil lah sama si majikan ini. Akhirnya disuruh ambil, ya ada sidik jarinya. Walaupun bukan Cece-nya yang ngambil, tapi waktu ketemu, barangnya ketemu itu disuruh ambil. Ya jadi bekas sidik jarinya itu yang ada di cincin itu yang terakhir. Kan
Yang Cece ini tidak tahu tentang triknya. Jadi disuruh ngambil cincin yang ada di ranjang itu, ya mau-mau aja. Itu cincinnya ada di ranjang kamu, coba kamu ambil. Diambillah sama Cece itu. Jadi bekas sidik jarinya itu yang terakhir itu yang nampak nanti di penyidikan itu gitu. Jadi terbukti ngambil, walaupun dia nggak ngambil ya tetap dituduh ngambil gitu guys. Lah ini pelajaran ya, kalau misalkan dituduh seperti itu, kalau memang tidak merasa ngambil, walaupun disuruh ngambil apapun, maksudnya barang itu sudah diketemukan sama majikan, itu ada barangnya ada di tempat kamu, coba kamu ambil, jangan diambil karena di barang itu ada sidik jari yang terakhir yang ketahuan itu guys. Walaupun disuruh ngambil barang itu jangan mau. Kalau sampai tidak ngambil, walaupun dipaksa bahkan tidak ngambil, langsung lapor polisi, pasti itu nanti ketahuan sidik jarinya itu yang terakhir itu. Bisa jadi itu pancingan, karena pembantunya tidak bisa apa-apa, itu dipancing begini, akhirnya pembantunya itu ambilkan, itu bisa menjadi terduga. Ada CCTV mungkin bisa ditolong lah. Tapi kalau seperti itu kan nggak bisa menolong karena buktinya ada sidik jari itu tadi guys. Nah ini pelajaran ya. Ini untuk TKW yang pemula, yang tidak bisa apa-apa, yang seperti aku dulu. Aku dulu kan tidak bisa apa-apa. Pokoknya kerja tapi taktiknya, strateginya tidak tahu karena aku dulu. Lah kalau sudah pengalaman ya bisa lah. Ini sharing aku, kalau menemukan sesuatu apapun itu ya, misalkan ada nenek kehilangan bukan kehilangan, ada nenek uangnya jatuh, misalkan uangnya nenek jatuh di kamar atau bagaimana. Sekarang kan ada HP, langsung difoto, divideokan, kirim ke majikan. Ini ada uangnya nenek jatuh. Karena kenapa? Takutnya nenek itu pikun atau nenek itu memang betul-betul uangnya jatuh atau bagaimana. Jangan kita yang ngambil, jangan. Kan itu nanti timbul diduga walaupun kita anggapannya menolong, ngambilkan uangnya nenek, kalau si majikan ini otaknya sudah jelek, itu bisa dituduh mencuri guys. Gitu ya, paham ya? Jadi intinya begini, kita sebagai TKW di sini benar-benar harus hati-hati, walaupun menemukan barangnya majikan jenis apapun itu. Sekarang kan lebih mudah, ada HP, langsung difoto, di video, kirimkan ke majikan saja. Kalau memang majikan itu tolong ambilkan itu, kamu harus direkam. Sekarang kan sudah teknologi sudah enak, majikan ngomong tuh langsung direkam, jadi ada buktinya kalau suruh ambilkan. Kita kan tidak tertuduh. Ini kan hanya menjaga agar tidak timbul tuduhan. Iya kalau majikannya baik, kalau enggak gitu, apalagi pemula. Kan kalau sudah lama di Hongkong pastinya tahu gitu loh. Biasanya kejadian seperti ini, barang hilang dituduh mencuri atau gimana, itu biasanya kalau sudah hampir-hampir finish atau mau ngontrak lagi atau bagaimana, ada apa, itu biasanya seperti itu, pancingan seperti itu. Karena aku juga pengalaman dulu guys, pengalaman dijaga anak, semuanya digeledah, koperku ya. Aku nggak menyentuh barang-barangku, ya geledahan sendiri, cari sendiri gitu loh maksudnya. Jadi harus
banyak komunikasi sama teman, minta saran sama teman, tapi ikuti saran itu yang baik, yang tidak baik ya ditinggalkan. Kembali ke cerita barusan, Cece yang dituduh mencuri oleh neneknya, dia sekarang akhirnya diinterminate, dikembalikan ke agent atau agen. Kasusnya kan sudah dilaporin ke polisi, tapi mungkin aman atau bagaimana, pokoknya dia ceritanya dikembalikan ke agen, sudah diinterminate, intinya sudah dikeluarkan dari majikan. Padahal dia tidak mencuri, dia kekeh ke agen tidak mencuri, tapi majikan menyuruh untuk ngambil barang itu di kasurku yang ditemukan, dia bilang begitu. Mungkin ada komunikasi perdamaian mungkin atau bagaimana. Kalau memang nggak mencuri gitu, akhirnya dikeluarkan, padahal 2 tahun itu kurang 2,5 bulan. Kan biasanya kan kalau renew kontrak itu kurang 4 bulan tuh ditanyakan mau kerja lagi atau tidak gitu semestinya. Ini finish kurang 2,5 bulan, 2 bulanan itu tidak ada ngomong apa-apa, lalu ada tuduhan seperti itu. Akhirnya dikeluarkan dengan secara tidak baik-baik gitu guys. Nah, kalau di interminate seperti ini akhirnya kan cari majikan lagi kan susah, apalagi ini masih baru 2 tahun kurang 2,5 bulan itu kan di interminate sudah, jadi stempelnya sudah nggak finish, nggak punya logo finish. Jadi nanti kalau cari majikan lagi agak susah, interogasinya itu agak susah dari imigrasi. Ya seperti itu, peraturannya seperti itu. Kalau sudah finish baru mudah untuk mendapatkan majikan. Interminate ngebreak bisa mendapatkan majikan, tapi agak susah, komunikasinya tuh agak sulit guys gitu ya. Ceritanya seperti itu, ceritanya dia sudah diinterminate, dikeluarkan dari majikan dengan tuduhan mencuri. Mungkin agennya yang nolong sekarang gitu, dia masih cari majikan gitu loh, mungkin mau cari majikan lagi atau bagaimana, agennya yang nolong itu. Aku doakan semoga Cece ini segera mendapatkan majikan lagi yang baik dan tidak diinterogasi yang macam-macam. Jadi mudah untuk turun visa, kasihan. Dia sudah bertahan hampir 2 tahun, tiba-tiba diinterminate ya kan. Semoga di selanjutnya Cece ini mendapatkan majikan yang lebih baik dari yang sekarang. Karena kan bukan dia yang ngebreak. Semoga lancar, visanya segera turun. Kasihan. Ya karena berjuang dalam 2 tahun itu tidak mudah. Apalagi pemula, apalagi majikannya Mafan. Gitu ya guys ya. Ini sebagai pembelajaran, sebagai gambaran, kita harus hati-hati, jaga diri baik-baik gitulah. Ini bisa dipetik positifnya, yang negatifnya dibuang saja. Pelajarannya di sini, jangan menyentuh barang majikan seperti uang, emas-emasan, apapun itu. Kalau cuma ngelap-ngelap itu nggak masalah, karena sidik jarinya itu ketemu. Cara mengatasi kalau dituduh pencuri ya seperti itu, seperti barusan itu cara mengatasinya. Kalau barang sudah ditemukan, misalkan barang ditemukan ada di tempatnya kalian, misalkan majikan suruh ngambil, jangan lakukan itu, jangan. Karena apa? Kalau memang ngotot majikannya suruh ngambil, kalau memang merasa nggak mencuri ya, langsung telepon polisi. Karena aku merasa tidak mencuri, Pak, barang itu ada di tempatku, di sana. Aku nggak merasa mencuri dan sekarang aku suruh ngambilin barang itu di tempat tidurku, tolong Pak, gitu. Jadi kamu sidik jari itu tidak ada. Ini sharing aja untuk para TKW, khususnya untuk pemula.
Pokoknya jangan sembrono. Sini itu negaranya orang, kita tidak ada yang membantu. Kita harus tahu diri, kita harus bisa menjaga diri. Siapa yang mau menjaga diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Yang pertama itu kelakuannya. Jadi guys, saran aku untuk pemula, dituduh mencuri, jika kamu tidak merasa mencuri, jangan khawatir. Di interminit pun tidak masalah kalau memang tidak mencuri. Pasti itu akan mendapatkan jalan. Yang penting kamu tidak neko-neko, nggak sampai menyentuh barang itu, bukan haknya, jangan diambil, gitu ya. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.